apa fungsi bahasa Kantonis kalau kita mau pergi ke Hong Kong. Saya dulu sebelum masuk ke Hong Kong itu sudah bisa sedikit-sedikit bahasa Inggris karena saya itu dulu pernah bekerja ke Singapura. Aku masuk ke PT itu 1 minggu di awal aku sudah pasporan. 1 minggu kemudian aku sudah dapat majikan. Aku belajar bahasa Inggris di PT. Jadi saya belajar bahasa waktu mau pergi ke Singapura itu hanya 2 weeks, 2 minggu. 2 minggu saja. Setelah itu saya pergi ke Singapura. Di Singapura itu tentu saja kita mengalami kendala-kendala seperti kita itu tidak bisa ngobrol dengan lancar dengan bos menggunakan bahasa Inggris. Jadi di sana itu kita tetap memakai bahasa Melayu kayak gitu. Itu membuat semangat saya itu berkobar. Waktu selesai kerja dari Singapura, saya pulang, saya daftar ke Hong Kong. Jadi setelah saya pulang dari Singapura itu di tujuan Hong Kong di PT itu saya belajar 2 bahasa. Di situ saya juga mempelajari bahasa Inggris dengan lebih banyak. Saya juga belajar bahasa Kantonis dengan lebih banyak. Saya semangat banget. Karena setelah pulang dari Singapura itu saya tahu, menyadari, baru paham kalau kita pergi ke negara orang lain, kita itu harus menyerap budaya mereka, bahasa mereka, kebiasaan mereka, harian mereka itu seperti apa, sifat-sifat mereka itu kebanyakan seperti apa. Jadi dari situ itu saya membuat pilihan, saya harus ke Hong Kong ini harus lebih baik bahasanya dari bahasa Inggris kayak gitu. Makanya di PT itu kalau saya belajar bahasa Hong Kong itu dari pagi, anak-anak setelah selesai olahraga itu kan belajar. Setelah belajar itu siangnya itu kita makan. Setelah itu kita belajar lagi 1 jam dan setelah itu jam 4 itu sudah selesai semuanya. Terus setelah itu saya selesai di PT, saya berangkat ke Hong Kong. Di Hong Kong itu pertama di Hong Kong ternyata kita itu juga masih belum begitu lancar bahasa. Setelah lama saya menjaga jobnya itu anak, setelah itu pindah menjaga kakek. Di fase yang menjaga kakek ini saya mendapatkan banyak sekali penjelasan dan setiap sore setelah makan itu jam 8 sore itu sudah selesai semuanya. Jam 7 makan, jam 8 sudah selesai semuanya. Pekerjaan saya waktu itu adalah menjaga kakek dan nona, dan ada anaknya lagi yang satu sudah menikah tapi beda rumah kayak gitu. Jadi cukup santai dan kakeknya itu tidak banyak rewel kayak gitu. Dari situ saya belajar banyak sekali bahasa kayak gitu. Dan di sini aku membuat konten-konten ini karena aku itu ingin menyemangati anak-anak yang baru yang mau ke Hong Kong. Jangan malas belajar. Kalau kalian belum tahu trik-trik belajar bahasa Kantonis, di konten-konten aku itu ada trik-trik yang tidak semua PT itu semua diajarkannya. Contohnya penggunaan kata sambungan yang ini, kata yang misalnya kalau digandengkan dengan ini, kata bakunya ini, kalau digandengkan ini gimana pengucapannya, itu tidak semuanya diajarkan di PT. Kalau di PT itu diajarkannya adalah hafalan. Jadi hafalan sudah tercetak kata gitu ya. Jadi tidak diajarkan, dijelaskan ini asal katanya dari ini. Kalau semisal kalian ada yang ini bunyinya seperti ini. Ini sebenarnya bukan satu bunyi saja. Ini juga bisa digandengkan dengan kata baku lainnya, bunyinya akan seperti ini. Ini yang tidak ada penjelasan di PT karena saya juga pernah tinggal di PT. Jadi semisal kalian itu merasa aku tidak pernah mendapatkan pelajaran seperti ini, baik kalian itu belajar di PT manapun itu, kenapa tidak mendapatkan pelajaran seperti ini kayak gitu. Karena memang di PT itu jangankan rumus-rumus seperti itu ya, kita kata bakunya ada, kadang di sana itu sudah puyeng banget gitu ya. Kalau guru menjelaskan yang ini yang itu mungkin kapasitasnya juga mungkin belum sampai ke situ kayak gitu. Nanti saja kalau sampai di Hong Kong sudah bisa mungkin kayak gitu. Dan kenapa saya tahu seperti ini, tahu rumus-rumus seperti ini, karena di Hong Kong itu juga saya belajar ya. Karena saya dulunya kan pernah ke Singapura dan saya itu juga belajar penulisan bahasa Inggris. Saya kalau melihat film Kantonis itu kan ada subtitle Inggris ya. Terkadang tidak semua film Kantonis itu ada subtitle Indonesia. Dan terkadang subtitle Indonesia itu tidak sama karena itu adalah kata-kata yang keluar dari sistematis, bukan dari keluar dari oh ini kalau diartikan ini harusnya pengertiannya seperti ini kayak gitu ya. Tapi karena itu adalah sistematis dari robot yang bekerja di salah satu alat, jadi bukan dari kayak penterjemahan dari kita, dari manusia yang harusnya itu lebih luas, lebih mengena kalau dalam pengertian itu ya. Jadi saya itu terkadang belajarnya itu dari bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia itu terkadang pengertiannya itu lebih beda sedikit saja, ada perbedaan kayak gitu ya. Dan
karena saya tuh belajar dari film bahasa Kantonis dan membaca subtitlenya. Akhirnya kamus-kamus bahasa saya, kata-kata bahasa yang saya punya, saya dapat, saya pahami itu semakin banyak. Di situ saya mulai belajar. Oh, ternyata penyusunan katanya itu dari kata asal ini kalau digandeng ini menjadi satu rangkaian kata seperti ini. Dan bila kata ini digandengkan ke sini bunyinya seperti ini. Di situ saya mulai paham. Mungkin dari kalian yang tidak melihat film dengan subtitle Inggris, karena mungkin ya aku tidak bilang kenapa, cuman mungkin karena itu kalian tidak begitu paham penulisan bahasa Inggris dan jarang sekali melihat film-film Kantonis yang berbahasa. Mungkin juga bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Kalau aku lebih percaya ke subtitle bahasa Inggris karena setelah aku lihat, beberapa film aku lihat, kalau subtitlenya Indonesia itu kadang kurang pas, padahal ngomong bahasa Kantonisnya ini kok di Indonesiakannya seperti ini kayak gitu. Jadi saya lebih ke subtitle Inggris yang lebih cenderung memang